Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayang Lestari dengan NPM 2302040040. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Definisi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Memunah Undang-Undang Sidekdiknas Pasal 1 Ayat 5 dan 6. Ayat 5, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri, diangkat untuk menjunjung penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan ayat 6, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pembelajar, widyaswara, tutor instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan ruang lingkup manajemen, pendidik, dan kependidikan. Menyiapkan, memilih, memperoleh tenaga atau personil kepentingan yang tepat untuk suatu tugas pekerjaan tertentu, sesuai dengan kebutuhan. Menata personil yang ada secara efektif dan efisien, termasuk penempatan personil yang sesuai dengan bidang keahliannya, menciptakan suasana kerja yang harmonis, bergairah kerja, aman, serta nyaman, sehingga membuat semua personil sekolah merasa betah atau kerasan di sekolah. Dengan secara emosional memiliki ikatan yang kuat, baik dengan sesama personil maupun dengan lembaga, mengatur atau mengusulkan kenaikan gaji dan pangkat personil tepat atau sesuai pada masanya, termasuk masa bebas tugas atau pensiun, manajemen, pengembangan karir personil secara bijaksana sehingga setiap personil dapat mencapai puncak karir sesuai dengan kapasitasnya, meningkatkan mutu personil dengan mengadakan penataran atau memberikan kesempatan mengikuti penataran atas pendidikan khususnya yang menjunjung bidang tugasnya, memelihara kesejahteraan personil baik materi maupun spiritual seperti intensif, hadiah, dan sebagainya yang kesemuaan dapat meningkatkan motivasi serta prestasi kerja. Di bidang spiritual, memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menunaikan ibadahnya masing-masing serta mengadakan peringatan-peringatan hari besar keagamaan secara bersama-sama dan penuh toleransi. Ikatan kekeluargaan personil yang berjiwa gotong royong dan kerukunan yang meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin perlu disupport mengadakan evaluasi terhadap prestasi personal demi meningkatkan atau promosi karirnya. Penilaian ini termasuk di dalamnya pembuatan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai yang dibuat setiap karir yang setiap akhir tahun secara bijaksana. Penata pemutusan hubungan kerja dengan penuh kebijaksanaan seperti pensiun, crossing, pemecatan, dan sebagainya. Kementerian Pendidik Nasional atau Kemendiknasdiknas mengemukakan 6 bidang tugas manajemen, mengajukan kenaikan pangkat, gaji, dan mutasi guru, mengatur program kesejahteraan guru, jenis-jenis pendidikan dan melatih bagi guru, in-house training, program magang, Kementerian Sekolah, belajar jarak jauh, pelatihan berjenjang, dan pelatihan khusus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya dalam pembinaan internal sekolah. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Selanjutnya, saya ingin menjawab soal evaluasi 1-3. Yang pertama, buatlah definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan menurut 3 ahli dan buat analisis perbedaannya. Menurut Profesor Dr. Andes Anwar Prabu Mangkunegara, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Andes Haji Mulyasa, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah serangkaian kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tenaga pendidik dan kependidikan agar dapat bekerja efektif dan mencapai tujuan pendidik. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. Andes Suharsini Arikunto, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kegiatan pendidik yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidik yang telah ditetapkan. Perbedaan dalam definisi-definisi tersebut terletak pada penekanan pada aspek-aspek tertentu, seperti efektivitas, efisiensi, perencanaan, pengawasan, atau unsur-unsur lain dalam manajemen tenaga pendidik dan kependidikan.
Analisis perbedaannya dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kata kunci dan konsep-konsep utama yang menjadi fokus masing-masing ahli, serta implikasi dari penekanan tersebut terhadap manajemen pendidikan. Soal yang kedua, identifikasi tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah Anda ketika SMA atau sederajat. Yang pertama, kepala sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan sekolah dan pembinaan tenaga pendidik serta kependidikan lainnya. Yang kedua, guru mata pelajaran mengajar berbagai mata pelajaran sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, guru BK atau bimbingan dan konseling memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa terkait dengan perkembangan pribadi, akademik, dan karir. Yang keempat, staf tata usaha bertanggung jawab atas administrasi sekolah dan membantu kegiatan sekolah lainnya. Soal yang ketiga, yaitu bagaimana pengembangan guru dan staf yang baik menurut Anda. Berikan contoh-contohnya. Yang pertama, membuat pelatihan dan workshop. Yang kedua, mentoring dan coaching. Yang ketiga, kolaborasi antar guru dan staf. Yang keempat, pengembangan profesional berkelanjutan. Yang kelima, pengakuan dan reward. Dan keenam, kajian dan penelitiannya. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan pengembangan PPG saat ini. PPG saat ini lebih fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai metode dan teknologi pembelajaran yang inovatif. Guru calon didorong untuk menjadi fasilitator pembelajaran yang efektif dan mampu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan relevan bagi peserta didik. PPG ini lebih menekankan pengembangan kompetensi digital bagi calon guru. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan mereka menghadapi era digital dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam proses pembelajaran selain komunikasi akademik dan pedagogik. PPG saat ini juga mengedepankan pengembangan karir dan kepribadian guru. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa guru memiliki integrasi, empati, dan komitmen yang tinggi terhadap profesi dan peserta didik. PPG semakin melibatkan industri atau dunia kerja dalam proses pembelajaran kerjasama dan bertujuan untuk memperkuat keterkaitan antara kurikulum PPG dengan kebutuhan dunia kerja sehingga calon memperkuat keterikatan antara kurikulum PPG dengan kebutuhan dunia kerja sehingga calon guru dapat lebih siap dalam menghadapi dunia kerja. PPG saat ini juga menekankan pentingnya penelitian dan pengembangan dalam memperbaiki dan mengembangkan program PPG. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan metode dan pendekatan terbaik dalam menghasilkan guru yang berkualitas. PPG kini lebih memperhatikan fleksibilitas dan aksesibilitas program sehingga memungkinkan lebih banyak orang untuk mengikuti program ini tanpa terkendala oleh batasan geografis atas waktu. Perkembangan ini menunjukkan bahwa PPG terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan berbagai tantangan dalam dunia pendidik untuk menghasilkan guru yang profesional, komitmen, dan siap menghadapi masa depan pendidik yang semakin kompleks. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.